Siwa tumari kam di berjoget Sormai gotam di namang inais Bambangka jula jula Bambangka jula jula Siwa tumari kam di berjoget Sormai gotam di namang inais Bambangka jula jula Bambangka jula jula Siwa tumari kam di berjoget Sormai gotam di namang inais Bambangka jula jula Bambangka jula jula Jelas patah yang bicara, berkata, berkarya, anak muda yang terarah. Ari rambut patia, makin dengan bombongan. Akhirnya dona salah, pulang masih gongongan. Banyak yang bertanya, mengapa pepatah dijadikan oleh kita? Inilah jawabnya, bukunya cita-cita tunjukkan ke dunia. Kayak budaya kita, patah itu apa? Cinta patah, dimanapun berinjak. Lahirku patah, darahku patah, hidupku patah, sampai kamu patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat dan guru pamong, perkenankanlah saya Edwin Ramadansa, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021, program studi Teknik Komputer dan Informatika Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran ujian kinerja pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 yang bertempat di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yaitu integrasi antar konten aplikasi Microsoft Office dengan materi pokok yaitu Merge. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon masukan dan korelasinya dari dosen penguji dan guru pamong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Oh, luar biasa. Masih tetap sehat kan? Alhamdulillah, hari ini kita masih tetap sehat dan masih bersemangat dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa jadi lebih baik dari hari kemarin dan mudah-mudahan juga kita tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, tapi setidaknya selalu harus kita ingatkan atau kita ulangi atau kita terapkan secara dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam bermasyarakat juga di lingkungan sekitar itu bisa kita terapkan, yaitu dengan menerapkan apa? Yaitu 5M ya. Nah, untuk itu kita persilakan kepada salah seorang siswa. Silakan siapa yang mau mempresentasikan 5M. Oke, silakan, Marcel. Vaksin COVID-19 tidak mencegah penularan. Ayo kita lakukan ini teman-teman agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Dan 5. Membatasi mobilitas. Oke, baik, terima kasih Marcel. Silakan duduk di tempatnya. Berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Ketua kelas untuk memimpin doanya, silakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran dan agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ketua Kelas Ilham. Silakan duduk kembali ke bangkunya. Kita akan mengabsen hari ini. Siapa yang tidak hadir, saya akan mulai mengecek. Agnes Tresia Mapau. Ya, terima kasih. Amanda Tresia Haraponi Sitorus Mane. Iya, Beatricia Rizky R. Pasaribu. Bintang Maitriananda. Cantik Susmita Rimbi. Cynthia Huta Barat. Toki. Semangat, mantap. Ini Ramadhani. Oke, Egia Cynthia Padilla Finem. Hadir. Luar biasa semangatnya. Asal jangan lompat ya. Iya. Ginaya Hazel Octavia Malik. Hadir. Grace Preti Margareta Sitorus. Grace Rianti Putar-Putar. Ilham Maulana. Hadir. Juanda Azura Rahman. Hadir Pak. Tunggu lengkap dulu baru hadir ya. Mantap. Marcel Marius Simarmata. Hadir. Mutiara. Dan yang terakhir Putri Nadia. Iya, oke, hadir semuanya berarti ya. Ya, alhamdulillah berarti kalian masih dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan tetap semangat. Baik, selanjutnya kita akan buat kesepakatan kelas terlebih dahulu karena ini adalah yang mengontrol kita ketika kita dalam pembelajaran. Nah, ketika kita mulai mau melanggar atau sudah melanggar, maka kita ingatkan kembali kesepakatan kelas yang ada di depan yang sudah kita buat yang lalu supaya kita ingatkan kembali. Oke, siapa yang akan membacakan kesepakatan kelas? Oke, silakan Bintang. Adapun kesepakatan kelas yang harus dipenuhi itu yang pertama, satu, saling peduli dan empati. Yang kedua, kerjasama saling tolong menolong. Yang ketiga, angkat tangan jika ada pertanyaan. Yang keempat, mendengarkan dan saling menghargai. Dan yang terakhir, kalau perlu beban hati. Oke, baik, terima kasih Bintang. Ya, silakan duduk kembali ke tempatnya. Berikutnya adalah, nah kita masuki materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, ya pentingnya kita mengingatkan kembali apa sih yang kita sudah pelajari minggu yang lalu, yaitu tentang apa? Apa? Oleh itu termasuk bagian daripada integrasi data. Oke, siapa yang bisa menjelaskan tentang pelajaran yang minggu lalu yang sudah kita pelajari? Oke, baik, silakan Coki. Pelajaran yang kami pelajari minggu lalu yaitu tentang oleh objek linking and embedding, yang dimana cara mentransfer embedding yaitu tidak berhubungan dengan menggunakan link, dan cara mentransfer melalui linking yaitu menggunakan link. Dan kami juga mempelajari arti integritas, yaitu dimana pembaruan menjadi kesatuan. Sekian Bang. Oke, beri tepuk tangan untuk Coki. Ada lagi yang perempuan sekarang, silakan. Minggu lalu kita belajar tentang oleh, yaitu yang termasuk juga dengan integrasi. Integrasi dalam bidang keilmuan bisa diartikan secara kasar, yaitu penyatuan elemen-elemen berbeda berdasarkan konsep dan unit. Lalu kita juga mempelajari cara mentransfer objek, yaitu ada dengan cara embedding dan linking. Embedding itu mentransfer objek tanpa menggunakan link atau hubungan dari aplikasi sumber, sedangkan linking yaitu mentransfer objek dengan menggunakan link dari dan memiliki hubungan dengan aplikasi sumber. Ya, baik, terima kasih. Baik, itu tadi. Jadi kita bicara tentang integrasi. Materi yang kita pelajari adalah oleh object linking and embedding. Ada dua, link dan embedding. Kalau linking, ketika kita integrasikan, kita memastikan dengan cara linking, dan kalau misalnya embedding tanpa ada link, yaitu tidak ada hubungan antara data sumber dengan data tempat di mana dia
integrasikan, ya, baik secara Microsoft Word, Excel maupun PowerPoint. Oke, berikutnya kita lanjutkan karena kita sudah mengingat materi yang lalu. Berikutnya adalah kita membacakan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini bacakan penting. Kenapa? Kalau tanpa tujuan kita akan tidak punya arah atau tidak punya tujuan atau nanti bisa jadi sesat, ya. Bagus. Nanti kita bisa jadi sesat. Oke, siapa yang akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Iya, silakan Juanda dan Egya. Oke, silakan Juanda terlebih dahulu karena ada 2 slide di sini. Boleh ya kita satu slide. Silakan Juanda untuk di depan. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui dari pengamatan video, bahan ajar yang disajikan di Google Classroom dan melalui proses bertanya kepada peserta didik yang lain, peserta didik mampu mengutip apa yang dimaksud dengan mail merger secara mandiri dan menghargai pendapat orang lain. 2. Melalui stimulus dari guru, peserta didik mampu menjelaskan apa yang termasuk bagian menu mailing pada Microsoft Word secara mandiri dan bertanggung jawab. 3. Melalui bahan ajar dan sumber belajar yang tersedia di Google Classroom, peserta didik dapat menggali dan memperjelas cara mengintegritaskan data ke dalam aplikasi perkantoran untuk membuat mail merger secara mandiri dan dengan tepat dan teliti. Oke, baik. Terima kasih Juanda. Baik, sekarang Egya. Silakan Egya. Adapun lanjutan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan mandiri, peserta didik dapat mengelola data Microsoft Excel diintegrasikan dengan Microsoft Word dengan mail merge secara kreatif dan berpikir kritis. Dan melalui kegiatan kelompok, peserta didik dapat mendesain informasi biodata peserta didik di Microsoft Excel diintegrasikan ke Microsoft Word dengan menggunakan mail merge secara tertib dan mampu menghargai pendapat orang lain. Baik, terima kasih kepada Egya. Oke, silakan duduk dan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan dengan kita tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, kita tidak tersesat, ya, dan kita mampu untuk mencapai ke 5 tujuan pembelajaran yang sudah diungkapkan temanmu tadi. Oke, berikutnya kita akan melaksanakan pretest, ya. Pretest ini berguna untuk melihat kemampuan di awal pembelajaran. Jadi silakan cek di Google Classroom. Di sana sudah saya bagikan, ya, link pretest di kolom mail merge, ya. Silakan 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik, sudah sampai kita bebas. Ayo kita bacakan hasil daripada pretest pada pagi hari ini, materi mail merge, ya. Juanda Arjuna 50. Bintang Wahyu 50. Berikutnya Dini Ramadhani 40. Mutiara 80 dan Dinanya 80. Oke. Satu lagi, berapa lagi ya? Siapa dapat 80? Mutiara, Dinanya, Coki, lalu dan Indonesia. Silakan berdiri. Mana orangnya? Ya, silakan berdiri. Mana? Oke. Mana? Dua. Satu lagi mana? Saya lagi. Mutiara. Oke. Tepuk tangan.
teman-teman semua. Ya, bagus. Nilai 80, mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan lagi ya. Berikutnya yang nilai 70, silakan berdiri. Ilham Maulana, Grace, Cynthia. Cuma 3 orang. Mana? Iya, oke. Tepuk tangan untuk mereka. Iya. Masih bisa ditingkatkan lagi. Dan tepuk tangan untuk yang nilai 40 dan 50 semuanya. Oke, berikutnya kita sudah bacakan tadi hasil tes kita pada video ini. Berikutnya kita akan tonton video, ya. Dan video ini kamu amati dan nanti ada pertanyaan tentang apa yang akan disampaikan di isi video tersebut. Hai guys, berikut merupakan biografi Bill Gates. Siapa sih yang tidak kenal Bill Gates? Pria dengan nama asli William Henry Gates lahir pada tanggal 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Ia merupakan seorang pendiri perusahaan Microsoft. Bill Gates menduduki peringkat tetap di antara orang-orang terkaya di dunia. Ayahnya bernama William Henry Gates dan ibunya bernama Mary Maxwell Gates. Pada usia 13 tahun, Bill Gates memulai pendidikannya di Lakeside School. Pada tahun 1968, ia dengan cepat mempelajari bahasa pemrograman berjenis BASIC. Lalu, Bill Gates mencoba melakukan pemrograman pertamanya. Pada tahun 1975, Bill Gates menempuh pendidikannya di Harvard University. Di sana, ia mengembangkan talentanya di bidang komputer. Namun, Bill Gates memutuskan untuk drop out dari universitasnya untuk meluangkan waktunya di Microsoft. Pada tahun 1975, Bill Gates bekerja sama dengan Paul Allen mendirikan Microsoft, sebuah perusahaan perangkat lunak yang kelak akan menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Microsoft Windows merupakan versi pertama dari Microsoft. Pada tahun 1987, Bill Gates menjadi miliarder muda ketika sahamnya mencapai $90,75 per saham. Sejak saat itu, Bill Gates berada di urutan puncak dalam orang terkaya di Amerika versi majalah Forbes. Bill Gates mengundurkan diri dari CEO tertinggi Microsoft pada bulan Januari tahun 2000. Sekarang, Bill Gates menduduki ketua non-eksekutif di Microsoft. Baik, itu tadi adalah biografi dari seorang Bill Gates. Nah, siapa yang sebelumnya sudah pernah mendengar nama Bill Gates sebelum ditayangkan video ini? Katakan? Oke, hampir semua ya mengenal yang namanya Bill Gates. Dari biografi tersebut, tentunya kamu bisa mengambil makna dari proses perjalanan seorang Bill Gates. Apa katanya di akhir? Itu penting, tapi usaha untuk sukses itu penting. Oke, pendidikan itu penting, tapi usaha untuk sukses itu jauh lebih penting. Jadi bukan karena kita itu sudah juara di kelas, sudah bisa menghafal seluruh mata pelajaran, lalu kita sukses. Belum tentu. Maka harus perlu kerja keras. Pendidikan itu penting, luar biasa pentingnya. Tapi kalau tidak ada kerja keras, maka hasilnya juga bisa jadi nol. Ya, harus ada kerja keras. Berikutnya, nah pertanyaan penting dari video. Dari video, informasi data apa yang kamu peroleh dari sosok Bill Gates? Ya, dari sosok seorang Bill Gates, apa yang kamu peroleh datanya? Nah, di Google Classroom juga sudah saya masukkan videonya. Silakan amati dan buka Microsoft Excel kalian. Coba input data yang kamu temukan dari seorang Bill Gates. Ya, biografi berarti biodata. Biodata apa yang kamu temukan di sana? Ya, silakan masing-masing untuk mencari informasi tentang Bill Gates. Lalu buat di Microsoft, buka Microsoft Excelmu. Ya, setelah itu kamu input datanya di sana. Bisa? Oke. Silakan mulai secara mandiri.
coba dari Bill Gates. Informasi yang saya dapat dari Bill Gates yaitu informasi yang saya dapat dari videografi Bill Gates yaitu dia lahir dengan nama lengkap William Henry Gates. Dia lahir di Seattle, Washington, Amerika Serikat pada tanggal 28 Oktober 1955. Pendidikan Bill Gates yaitu dia masuk ke dalam High School pada tahun 1968. Lalu dia kuliah ke Harvard University pada tahun 1975. Namun dia memutuskan untuk drop out dan mengembangkan talentanya di bidang komputer dengan mendirikan sebuah perusahaan perangkat lunak yang bernama Microsoft. Anggota keluarganya yaitu William H. Gates sebagai ayahnya, lalu ibunya yaitu Mary Maxwell Gates. Sekian data yang saya dapat dari video tersebut, Pak. Oke, terima kasih. Nah, setelah kamu menginput datanya, tentunya kita akan membuka dengan yang namanya pelajaran kita, yaitu integrasi antar konten aplikasi Microsoft Office, yaitu yang disebut dengan mail merge. Apa itu mail merge? Oke, siapa yang tahu apa itu mail merge? Oke, siapa yang tahu tentang yang namanya mail merge? Apa hubungannya dengan integrasi? Oke, silakan. Kenalkan, nama saya Mutiara. Saya akan menjawab apa itu mail merge. Mail merge adalah fitur yang terdapat pada Microsoft Word yang akan membantu kita dalam pembuatan surat atau dokumen yang isinya sama tetapi identitas penerimanya berbeda. Berikutnya tadi sudah apa itu mail merge sudah. Nah, kita akan mengintegrasikannya. Kita mulai akan mengintegrasikan datanya. Sekarang kita masuk ke dalam LKPD. Coba buka di Google Classroom-mu. Ya, di sana ada petunjuk pengerjaan LKPD. Di sana ada bahan ajar, ada video, ya. Nah, sekarang kita mulai untuk mengerjakan LKPD-nya. Tonton video yang ada di Google Classroom, di LKPD, ya bukan di LKPD ya, di Google Classroom. Coba buka GCR-mu. Di sana ada video ya tentang mail merge. Silakan. Lalu lakukan langkah proses yang diperintahkan di dalam video tersebut. Berikutnya yaitu coba buka, silakan isi biodatamu, ya. Itu akan menjadi sumber data. Nanti akan saya bagikan responnya dan kamu olah itu menjadi sebuah informasi dan membuat sebuah biodata lengkap dari temanmu yang 17 orang. Jadi lebih mudah ya. Kita tidak proses wawancara, cara mengambil datanya melalui Google Form. Oke, silakan input dulu data yang ada di LKPD. Di sana ada linknya, lalu isikan. Silakan. Oke, saya share dulu responnya ya, supaya kamu bisa lihatnya. Silakan tuh, sudah saya kirim link responnya. Coba buka. Coba buka link responnya, sudah saya kirim di LKPD. Jadi kamu sudah dapatkan satu database ya. Kita buat database. Database-nya siapa yang isi? Yaitu kalian semua melalui Google Form. Nah, sekarang tugas kalian adalah memasukkan database tersebut, informasi yang ada di database dibuat di Microsoft Word sama dengan kamu proses di Bill Gates tadi ya, informasi di Bill Gates. Oke, silakan. Buat datanya dulu di Microsoft Word. Apa-apa saja yang merupakan bagian daripada informasi di lembar kerja baru ya. Ini adalah kita akan membagi kelompok ya untuk nantinya bisa berdiskusi dan mempresentasikan di depan kelas ya. Baik, halo. Oke, baik, sudah konsentrasi di sini semuanya. Kita akan membagi kelompoknya masing-masing dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 kelompok yang akan saya bagi. Untuk kelompok 1 kita tetapkan saja di sini ya, di kelompok 1. Yang pertama siapa? Putri Najiha, lalu Cynthia, lalu Kartin, ya.
dipakai namanya sama dia kan. Oke, kelompok 2. Egia, Kristianti, dan Amanda. Yang ketiga, kelompok 3. Ya. Namanya yang kuat. Ini dan Mutiara. Yang keempat, kelompok 4. Silakan. Siapa nih? Oh, kelompok 4. Ilham. Coki. Nah, yang kelima, 2 orang ya. Kelompok 5. Belanda. Benda. Wahyu. Hah? Wahyu, Pak. Wahyu. Kelompok 4, ya. Kelompok 4 maju ke depan bisa? Oke, silakan kelompok 4 untuk maju ke depan untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana dan teman saya Coki Pananda Sirait dan Marcel Marino Sibarmata. Berdirinya kami di hadapan teman-teman semua untuk mempresentasikan langkah-langkah menggunakan atau membuat mail match. Langkah-langkah yang pertama yaitu buka Microsoft Excel, kemudian susah nampaknya. Untuk dimasukkan ke Excel, di download dulu. Setelah download, kami save ke dalam komputer. Nah, itu sudah. Baru itu kami klik mail list dan mengklik start mail merger. Nah, di start mail merger itu ada pilihan yang di bawah itu namanya step by step mail merger wizard. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Edwin telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi
kami mengenai damage. Pertama yang harus kita lakukan yaitu mengumpulkan data terlebih dahulu. Lalu kita ketik di Microsoft Excel. Selesai diketik, lalu kita simpan datanya. Lalu tutup dalam Excel tersebut. Kemudian buka Microsoft Word, ketik keterangan biodata yang akan kita masukkan, seperti nama siswa, alamat sekolah SMP, tanggal lahir, dan sebagainya. Setelah itu kita pilih mailing, lalu pilih start manage, lalu kita pilih opsi step by step mail merge wizard. Setelah itu kita pilih tipe dokumen yang akan dimasukkan, yaitu letters. Lalu kita ketik lagi opsi starting document, use the current document. Lalu kita pilih existing list, kita pilih browse. Lalu kita akan diarahkan ke library untuk memasukkan file yang kita sudah simpan tadi, yang sudah kita buat di Excel tadi. Lalu pilih insert merge field. Lalu kita letakkan data yang sudah kita buat di Excel tadi ke keterangan biodata yang kita buat di Microsoft Word, seperti nama. Lalu pilih insert merge field. Pertama, melaporkan hasil siswa yang didapatkan dari Google Form yang sudah disediakan oleh FIB. Lalu mengetik biodata di Microsoft Word. Lalu untuk menginput data dari Excel ke Word, kita ketik mailing. Lalu start mailing. Mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, yaitu membuka Microsoft Word dan membuat file master. Membuat file master itu terdiri dari ada email address, ada nama, ada tempat lahir, ada tanggal lahir dan sebagainya, dan yang selanjutnya itu Hari ini kita masuk ke refleksi. Yang akan merefleksikan kegiatan hari ini siapa? Oke, baik, Cynthia silakan boleh maju ke depan. program pembelajaran saya menikmati materi yang diberikan oleh lalu pada awal pembelajaran kita diberikan video biografi dari Bill Gates. Lalu kita disuruh untuk membuat data berdasarkan video tersebut, lalu mempraktekkan bagaimana cara pembuatan mail merge itu tersebut. Perasaan saya selama pembelajaran ini menyenangkan. Saya dapat memahami pembelajaran yang diberi dengan mudah karena ada prakteknya juga. Lalu ada presentasi juga yang menambah pengetahuan saya tentang mail merge itu sendiri. Lagi kita akan menyimpulkan kegiatan kita hari ini, yaitu mengenai mail merge. Untuk itu kepada Juanda silakan untuk menyimpulkan kegiatan. Silakan Juanda. Saya akan memberikan kesimpulan versi saya sendiri ya. Dari ini kita belajar mail merge itu suatu alat atau program untuk supaya kita bisa mengirim surat dengan satu master, tapi berisi banyak data. Jadi hanya perlu satu data inti supaya bisa membuat banyak surat dengan data yang berbeda-beda. Coba. Silakan kita masuk ke evaluasi pembelajaran akhir. Tadi kita sudah dengarkan refleksi dan kesimpulan dari temanmu. Sekarang kita masuk ke evaluasi. Silakan kerjakan 10 menit dari sekarang.
Iya. Yang nilai 100, silakan berdiri semuanya dengan nilai 100 yang sudah di depan. Oke, itulah yang nilai 100 berarti tips dan triknya perlu ditiru ya mereka ya. Oke, tepuk tangan untuk yang nilainya 100. Oke, silakan duduk ya. Nyaris nilai 90 yaitu Mutiara. Mana Mutiara? Iya, dari 10 lagi. Dan yang terbaik di bawah yaitu Juanda, yaitu nilainya 70 ya, Juanda. Tadi nilainya berapa Juanda? 50. Berarti udah ada kenaikan ya, yaitu naik 20 poin. Oke, Najiha dan Putri dan Agnes, mana Putri dan Agnes? Putri dan Agnes samping-sampingan sama nilainya 80. Tadi nilainya berapa Putri? 40. Agnes? 40. Baik, sudah ada naik 100% ya dari nilai sebenarnya. Hari ini pembelajaran kita sudah lalui mulai dari pembukaan ya, pendahuluan tadi, kegiatan inti dan penutup terakhir dari saya. Hari ini kita belajar tentang integrasi konten antar aplikasi. Banyak sekali menu-menu yang bisa kita gunakan di dalam sebuah aplikasi sehingga aplikasi itu terintegrasi, artinya terhubung. Yang kita hubungkan hari ini adalah Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Data yang ada di Microsoft Excel bisa kita integrasikan ke Microsoft Word sehingga menjadi satu kesatuan data. Kita cukup membuat satu file master ya, sehingga kita bisa mengambil data-data yang ada di Microsoft Excel dan kita menggunakan perintah yang namanya apa? Mail merge, atau disebut juga dengan penggunaan surat pasang. Nah, perintah mail merge ini berkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri. Ketika kamu nanti di dunia perkantoran, maka tak jarang kalian harus menggunakan mail merge untuk mempermudahkan pekerjaan kalian. Apalagi kalau kalian ditugaskan sebagai administrasi atau membuat undangan ke banyak orang. Ketika kamu menjadi sekretaris, semisal kamu membuat sebuah surat, format surat saja, lalu ditujukan dengan tempat yang berbeda, dengan alamat yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, maka kamu bisa gunakan database-nya di Microsoft Excel, lalu kamu integrasikan di Microsoft Word, formatnya sama, maka kamu tinggal mencetaknya dengan jumlah sesuai dengan inputan di database di Microsoft Excel. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Pada hari ini sebelum menutup pembelajaran kita, ingat bahwasanya nanti setelah pulang sekolah, pulang ke tempatnya masing-masing. Setelah ini kita akan liburan ya, menjelang akhir semester, ada ujian akhir semester di Senin depan. Jadi ingat tetap melakukan protokol kesehatan ya, tetap menggunakan 5M ya sebagai andalan kalian untuk menyelamatkan diri, untuk memproteksi diri kalian sehingga tidak terjangkit yang namanya virus COVID-19 ya. Jadi itu dia yang mau saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum mengakhiri, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya, doa penutup kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran dan agar kita semua mendapatkan hikmah dari pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Ilham. Silakan duduk tempatnya. Oke, sebelum meninggalkan ruangan, silakan login ke akun kalian masing-masing, ya, login akun kalian masing-masing, lalu close dan silakan masuk.